Di sebuah kampung sunyi yang tersembunyi di tengah belantara negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri kodok yang sederhana. Mereka tinggal bersama anak sematawayang mereka, seekor kodok betina berkulit hijau lembut. Hidup mereka sangat sederhana, bahkan cenderung miskin. Tak ada harta, tak ada teman, hanya sepetak tanah dan semak tempat berlindung. Suatu ketika, kemarau panjang melanda tanah mereka. Hujan tak kunjung turun, sungai-sungai mengering, dan embun pun enggan menetes di pagi hari. Keluarga kodok itu kelimpungan mencari air. Kulit mereka yang biasanya lembab, kini mulai kering dan mengeriput. Kehidupan terasa menyiksa. Anak kodok, yang selama ini sabar menunggu, akhirnya tak sanggup lagi menahan rasa haus yang membakar tenggorokannya. Ia memutuskan pergi seorang diri menyusuri hutan demi mencari setetes kehidupan. Ia melompat ke kiri dan kanan, menelusuri semak dan belukar, namun air tak jua ditemukan. Kelelahan, ia tertidur di bawah teduhnya rumpun pakis. Namun tidurnya tak berlangsung lama. Ia terbangun oleh suara langkah sepatu yang berat menapak tanah. Dari balik dedaunan, ia mengintip. Tampak rombongan raja dari kampung seberang tengah berburu, mengenakan pakaian megah dan menunggang kuda gagah. Hati anak kodok berdebar, berharap mereka membawa air. Tapi harapan tinggal harapan. Raja justru berjalan ke semak-semak dan kencing begitu saja. Air senilai emas bagi anak kodok itu hanya dilepas sembarangan. Setelah raja pergi, anak kodok mendekat dan melihat ada air tertampung dalam tempurung kelapa bekas gigitan tupai. Ia tahu itu kencing, namun rasa haus mengalahkan rasa jijik. Ia pun meminumnya hingga tandas. Waktu pun berlalu. Hari demi hari, perut anak kodok perlahan membesar. Ia sering merasa mual dan tubuhnya lemas. Ayah dan ibunya yang bingung mencoba bertanya apa yang terjadi. Setelah didesak, anak kodok pun mengaku telah meminum air kencing raja. Orang tuanya terperanjat. Ternyata anak mereka hamil, bukan oleh makhluk biasa, tapi karena air yang diminumnya. Malu dan cemas akan masa depan anak mereka, keluarga kodok pun menyuruh si anak kembali ke tempat awal kejadian. Anak kodok pun pergi, membawa perut yang membesar, sendirian di hutan. Ia mencoba bersandar pada pohon-pohon, pakis, pinang, kelapa, jambu, dan keladi. Tapi semua menolak, mencemooh, dan menghindar. Tak ada yang mau kotor oleh darah seekor kodok hamil. Hingga akhirnya, ia tiba di bawah pohon asam yang tua dan rindang. Dengan napas tersengal, ia memohon, dan pohon asam yang bijak pun mengizinkan. Di sanalah, di akar pohon itu, anak kodok melahirkan bayinya. Bayi mungil berkulit manusia, bersinar di antara daun-daun asam. Sementara itu, di istana, raja mendadak ingin makan daging kerbau. Ia memerintahkan hulu balang kepercayaannya, Slamet, untuk mencarinya di hutan. Saat Slamet dan pasukannya menjelajah, tiba-tiba terdengar suara gaib memanggil namanya, menyuruhnya mengambil seorang bayi. Dengan bulu kuduk berdiri, Slamet mengikuti suara itu dan menemukan seorang bayi manusia di atas daun talas, dikelilingi cahaya yang memantul dari bekas lendir. Di dekatnya, seekor kodok hijau memandang penuh harap. "Ambillah bayi itu," katanya. "Itu anak rajamu." Slamet terpana. Setelah mendengar pengakuan kodok, ia segera membawa bayi dan kodok ke istana. Raja, yang awalnya terkejut, menerima keduanya dengan hati terbuka. Kodok ditempatkan bersama bayinya di sebuah kamar khusus, tersembunyi di balik tirai. Tapi raja mulai curiga mengapa sang bayi tak pernah menangis, seolah selalu dirawat dalam senyap. Suatu malam, raja mengintip dan menyaksikan keajaiban. Kulit kodok itu terbuka, dan keluar seorang perempuan cantik yang menyusui bayi tersebut. Kulit hijau hanyalah sarung penyamar. Raja pun jatuh cinta. Ia melamar perempuan itu keesokan harinya. Sang perempuan setuju. Dengan satu permintaan, bakarlah sarung kodok itu setelah pernikahan. Maka berlangsunglah pesta pernikahan yang megah. Raja membakar sarung kodok di tengah halaman. Ajaib, dari pecahannya keluar beras, emas, kayu, bunga, bahkan kerbau yang tercipta dari jelaga api. Kerajaan pun menjadi makmur. Kodok yang dulu dikucilkan, kini menjelma menjadi permaisuri agung. Raja hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Dan kisah ini pun diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Pesan moral dari kisah ini jelas, jangan pernah meremehkan rupa, karena keajaiban sering tersembunyi di balik sesuatu yang tampak hina. Dalam kesederhanaan bisa tersembunyi keberkahan yang luar biasa.